Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 2202260. Di sini saya akan memaparkan materi kesimpulan dari materi 1 sampai 12. Yang pertama itu yang berjudul Pemurnian dan Pembaharuan Islam, yang dimana Muhammadiyah lahir dengan semangat pemurnian ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dan serta melakukan pembaharuan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan konteks zaman. Dan kemudian kemunduran Islam terjadi karena beberapa sebab, diantaranya menurunnya kreativitas keilmuan umat Islam, kesatuan integral antara agama dan negara dalam Islam, dan berkembangnya sikap hidup umat Islam yang berkurang toleran, dan jatuhnya Khalifah Abbasiyah dan dikuasai oleh sektor perekonomian oleh Eropa dan Sunnatullah. Dan materi yang kedua yaitu dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Nah, ada empat teori dakwah Islam Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Yang pertama itu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Dan di mana proses perkembangan Islam di Nusantara juga ada 5, yaitu perkembangan Islam di Nusantara, perkembangan Islam di Sulawesi, perkembangan Islam di Kalimantan, dan perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Dan materi yang ketiga yaitu sejarah Muhammadiyah, yang dimana materi ini mempelajari tentang perjalanan panjang Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga perkembangannya saat ini, dan termaksud tantangan dan keberhasilan yang dihadapi bahwa Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Agustus 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini memainkan peran penting dalam gerakan nasional Indonesia, dan terutama dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Muhammadiyah juga menjadi kekuatan besar masyarakat Indonesia dan terus mengembangkan lembaga pendidikan, rumah sakit, lembaga kesejahteraan sosial untuk melayani masyarakat. Dan lanjut materi yang keempat yaitu matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi faham menurut agama Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni cita-cita hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasulnya, dan bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Organisasi ini juga bertujuan untuk memurnikan atau nilai-nilai akhlak mulia ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan materi yang kelima itu kepribadian Muhammadiyah, yang dimana nilai-nilai dan karakteristik Muhammadiyah yang menjiwai anggota Muhammadiyah seperti sikap berilmu, beramal, taat, dan berakhlak mulia. Kepribadian Muhammadiyah tercermin dalam komitmen terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan dalam pembangunan sosial ekonomi. Dan juga menunjukkan komite terhadap perdamaian persaudaraan. Muhammadiyah juga memiliki sifat-sifat seperti lapang dada, luas pandangan, keagamaan, dan kemasyarakatan, mengidap dan peraturan, serta bersikap adil dan kooperatif. Nah, lanjut pada materi ke-6, yaitu mukadimah anggaran dasar dan mukadimah anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran dasar merupakan dokumen yang memuat pokok-pokok pikiran dan prinsip dasar organisasi melalui mencakup tujuan dan prinsip panduan organisasi. Dan sedangkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah mengatur tata cara mengelola organisasi Muhammadiyah, termasuk struktur organisasi, tugas dan wewenang pengurus serta mekanisme pengambilan keputusan. Dan ini sangat penting dalam mengatur organisasi Muhammadiyah dan menentukan arah pergerakan organisasi tersebut. Dan materi yang ketujuh, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan tarjid. Nah, Muhammadiyah dikenal pendekatan tarjid yang menimbang dalam memahami dan menetapkan hukum Islam, menjunjung tinggi istijad dan dinamika pemikiran keagamaan, di mana gerakan Islam yang berwatak tarjih dan tarjid menunjukkan pada proses penentuan pilihan antara dua perkara atau pendapat yang berlawanan untuk mengacu pada proses penentuan pilihan terbaik berdasarkan dalil-dalil yang ada. Pembaharuan ajaran Islam serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam dan dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah dan menampilkan wajah Islam yang berbentuk nyata dan dapat dihayati oleh sebagai umatnya. Dan lanjut materi yang ke-8, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, yang dimana aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan melalui berbagai amal usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya, yang dimana gerakan Islam ini berfokus pada pemurnian dan pembaharuan ajaran Islam, serta menjadi gerakan sosial di Indonesia. Gerakan ini didirikan oleh
untuk mengembalikan penerapan ajaran Islam di Indonesia dan perilaku adat dan tradisi non-Islam. Dan dalam era modern, Muhammadiyah berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran, hadis, serta mengembangkan kemampuan akal mereka dalam mengembangkan dakwah. Dan materi yang kesembilan yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, yang dimana pendidikan menjadi salah satu fokus utama Muhammadiyah, terbukti dengan berdirinya ribuan sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Gerakan Islam juga berperan sebagai gerakan pendidikan di Indonesia, dan gerakan ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk mengembalikan penerapan ajaran Islam dari perilaku adat dan tradisional non-Islam, dan berusaha untuk melakukan dengan membangun pola dan perilaku yang berdasarkan Al-Quran. Gerakan juga berperan dalam mengembangkan kemampuan akal, dalam mengembangkan dakwah dan proses program yang bersifat untuk membangun berbagai potensi dan untuk menerapkan konsep Islam. Nah, yang ke-10 itu Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan, yang dimana pendukung penuh pemberdayaan perempuan melalui organisasi Aisyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan dakwah khususnya untuk perempuan. Organisasi Islam yang aktif dalam pemberdayaan perempuan, gerakan ini menerapkan perempuan serta laki-laki memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan yang tercermin dalam berbagai kegiatan, yang dimana program gerakan ini berupa untuk meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan Muhammadiyah terus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan masyarakat untuk berperan mengatasi berbagai isu yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Materi yang ke-11 yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, yang dimana Muhammadiyah turut berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi dan membangun umat Islam untuk berbagai lembaga keuangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan selanjutnya materi 12 yaitu peran kebangsaan dan Muhammadiyah di Indonesia, yang dimana Muhammadiyah memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa Indonesia dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional, yang dimana secara keseluruhan Muhammadiyah ini menggambarkan kiprah organisasi tersebut sebagai gerakan yang mulai dari aspek teologis, dakwah, sosial, pendidikan, dan hingga ekonomi. Dan hingga Muhammadiyah hadir sebagai pelopor pembaharuan Islam dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan Indonesia. Nah, kita harus untuk kesimpulan ini umumnya kita memahami lebih
dalam tentang masing-masing topik yang disarankan untuk mempelajari setiap hal yang secara detail. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.